Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Baiklah hidupku sebab alatmu, sebab hidupku. Shalom Kakak Joni, Shalom semuanya Kakak Estina, selamat bergabung. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kembali pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Kami hendak memuji dan mengucap syukur kepadamu. Roh Kudus, mari Engkau ambil alih layanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Adalah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Pakailah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku seumur hidupku. Inilah doa kami Tuhan, pakailah hidup kami sebagai alat-Mu. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Mari kembali kita mau melanjutkan. Kita mau menaikkan pujian lagi ya. Saya mau ajak Bapak Ibu menaikkan pujian. Mukjizat terjadi di tempat ini. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Roh Kudus, kami menaikkan pujian ini kepadamu. Kami percaya saat ini, bahkan ketika kami memuji Engkau, kuasa-Mu sedang dicurahkan, kasih-Mu sedang dicurahkan menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Mukjizat terjadi di live streaming ini demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan,
Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini, di live streaming ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami ucap syukur dan terima kasih. Saat ini kami hendak mendengarkan suara firman-Mu, kami hendak belajar sama-sama kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau taruh kata-kata-Mu di bibir hamba-Mu ini. Roh Kudus, Engkau yang menguasai live streaming ini, pelayanan ini. Engkau juga yang menerangi setiap mata hati daripada anak-anak-Mu, membukakan mata hati mereka supaya mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus kiranya saat ini kuasai, darah Yesus hancurkan, patahkan setiap kuasa-kuasa jahat yang hendak mengganggu, baik itu di atas bumi, baik itu di udara, baik itu di bawah bumi yang hendak mengganggu pelayanan ini. Saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Terima kasih Kakak Joy, Kakak Cid, Kakak Vivi, dan semuanya. Ya, mari saya sebetulnya ingin kembali melanjutkan pembahasan kemarin ya tentang berkat Tuhan, tentang penyediaan Tuhan, karena saya merasa banyak sekali dari Bapak Ibu yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan hutang pihutang. Betul? Betul apa betul? Ya, jadi sebetulnya bukan maunya saya kok Bu Ciara sering banget ngomongin soal duit. Ya karena masalah itu melulu yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Jadi ya apa boleh buat ya, saya rindu, saya percaya ini adalah isi hati Tuhan. Tuhan kepengen memberkati Bapak Ibu semua. Nggak ada tuh Bapak yang baik kepengen melihat anaknya itu susah melarat gitu. Ada nggak sih Bapak yang baik? Berkatnya kecil-kecil Bu. Nah itu dia, nanti saya bahas ya. Saya sebetulnya belum ke sana. Tapi nanti saya akan bahas kalau Roh Kudus pimpin. Bagaimana berkatnya jangan kecil-kecil, kata Bu Esther, berkatnya kecil-kecil. Berkatnya bagaimana supaya besar-besar ya. Bapak Ibu tahu nggak sih kita itu ya dipanggil untuk berkuasa. Yang namanya berkuasa, masa sih engkau hidupnya ya susah melarat, itu namanya bukan berkuasa. Ya. Berkat bagaimana supaya besar ya Kakak Estina, terima kasih ya. Kita di sini bukan seperti wah hamba Tuhan khotbah di mimbar, enggak ya. Di sini kita sama-sama belajar, jadi Bapak Ibu bebas aja komentar, maksudnya kita bebas aja tanya jawab ya. Bapak Ibu boleh bantu saya ketuk-ketuk layar dan share. Kenapa? Supaya semua orang yang susah juga bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka dimerdekakan, supaya mereka mengalami kemenangan. Ya, saya itu bukan share supaya populer. Share supaya apa? Supaya banyak penontonnya, keren gitu. Enggak ya. Saya kepengen semua orang susah di-share sama semua orang susah ya. Kalau yang sudah berkelimpahan ya terserahlah mau
dengar apa nggak dengar nggak apa-apa ya. Tapi khususnya bagi Bapak Ibu yang masih dijajah dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, engkau harus mendengar firman Tuhan ini. Ya dari mana kita belajar kalau bukan dari firman Tuhan, bukan? Ya dong, masa kita belajar dari kamus apa gitu ya? Ya boleh juga kita belajar karena maksudnya dari hikmat, maksudnya pengetahuan memang kita harus ya. Saya ini bukan tipikal orang yang wah belajar firman doang gitu, yang lain gak usah, bukan. Kita harus mengisi diri kita dengan knowledge karena Tuhan itu berbicara lewat berbagai macam dimensi. Kita gak boleh membatasi Tuhan dengan cara kita berpikir ya. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 1 Raja-Raja 17. Ini cerita tentang bagaimana Elia mengalami kelaparan. Bukan kelaparan sih, Elianya nggak mengalami kelaparan, tetapi Elia ada di zaman dimana Tuhan mengizinkan kelaparan terjadi ya. Elia sendiri kan yang berdoa sampai Tuhan tidak akan menurunkan hujan di negeri ini sampai mulutku berbicara kan. Itu Elia sendiri yang mengutuki, istilahnya Elia sendiri yang berdoa supaya Tuhan tidak menurunkan hujan, dan apa yang terjadi? Hujan tidak turun. Dan ya karena hujan gak turun, walaupun Elia itu adalah hamba Tuhan ya, dia juga mengalami hal yang sama, mengalami kekeringan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, namanya orang yang dekat sama Tuhan, apalagi nabi. Kemarin kan saya tanya kan, ingat gak kemarin saya tanya sama Bapak Ibu tuh yang nonton live saya kemarin, kalau orang yang dekat sama Tuhan, nabi, mungkin gak sih dia kelaparan? Ya gak mungkin. 1 Raja-Raja 17 ya. Thank you Kakak Estina. Mulai dari ayat pertama ya. Mulai dari ayat pertama. Oke, saya bacakan. Ya, kemarin kan saya ada bertanya kan, mungkin gak sih seorang nabi bisa sampai mati kelaparan? Ya gak mungkin. Kenapa? Karena bisa dengar suara Tuhan. Kalau dia lapar, dia tinggal tanya, Bapak di surga, apa yang harus aku makan? Bagaimana caranya supaya aku bisa makan? Betul? Betul. Ayo kita pelajari sama-sama. 1 Raja 17 ayat 1 saya bacakan ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya, Elia sendiri kan yang berdoa seperti ini karena disuruh Tuhan ya. Kemudian datang firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya. Ayat kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan Bapak Ibu, Bapak kita yang di surga itu Bapak yang sangat baik ya. Dia sangat baik. Dia itu tidak akan mungkin membiarkan anak-anaknya atau orang-orang yang dekat kepadanya itu sampai kelaparan, itu gak mungkin. Ya, kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya adalah kita mendengar suara Tuhan. Ya kan? Engkau yang mungkin sekarang lagi kepepet, misalnya harus bayar hutang atau harus nyekolahin anak. Kuncinya apa sih? Kuncinya kalau engkau bisa
dengar suara Tuhan, engkau bisa datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan saya butuh misalnya, butuh bayar uang untuk anak sekolahku, apa yang harus aku lakukan? Nah, kalau engkau sudah biasa melatih telingamu untuk mendengar suara Tuhan, ya maka engkau tidak akan tuh sampai perlu ngutang misalnya untuk bayar. Percaya deh. Ya kemarin saya sudah saksikan kan bagaimana saya keluar dari hutang pihutang ya. Bagaimana Tuhan membuat mukjizatnya. Saya keluar dari hutang pihutang. Coba kalau saya kemarin itu ya saya udah bagikan, saya nggak akan bagikan lagi kalau kan terus menerus, kasihan orang yang tiap hari nonton ya. Jadi coba bayangkan kalau pada saat itu saya nggak dengar suara Tuhan, atau saya nggak meluangkan waktu saya untuk datang sama Tuhan, untuk doa, untuk tanya sama Tuhan apa yang saya apa yang terjadi. Mungkin saya tidak akan ada hari ini. Ya kan? Jadi kuncinya apa? Engkau tidak akan mungkin bisa mendengar suaranya, sensitif mendengar suaranya, kalau engkau tidak pernah meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena mendengar suara Tuhan itu bukan otomatis langsung gitu ya. Ya mungkin ada orang-orang yang memang diberi karunia seperti itu. Tetapi biasanya, mohon maaf ya sebentar. Sebentar. Ya. Oke. Jadi kita itu harus melatih pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan. Nah, yang basicnya itu dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau nggak mungkin kita bisa mendengar suaranya yang lain ya, kalau firman Tuhan kita nggak familiar, firman Tuhan kita nggak kenal, kita nggak akan bisa mendengar pimpinan suaranya yang lain ya. Saya sudah pernah bagikan di sini bagaimana cara Tuhan berbicara, ada begitu banyak hal ya, saya tidak akan bahas lagi di sini. Bapak Ibu yang ketinggalan bisa lihat di YouTube saya ya. Jadi bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita. Nah, sama halnya dengan Elia ya. Kalau Elia nggak dengar suara Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan kelaparan juga, dia akan mati kelaparan juga kan? Betul kan? Atau dia nggak taat sama suara Tuhan, apa yang terjadi? Dia juga akan kelaparan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya berbicara kepada Elia, Tuhan juga berbicara kepada setiap kita, anak-anaknya. Masa sih Tuhan pilih kasih? Enggak lah ya. Tuhan itu enggak pernah pilih kasih. Tuhan mengasihi semua anak-anaknya. Makanya Tuhan ngutus nih saya nih, supaya ngomong sama Bapak Ibu, engkau yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi ya, ini salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepadamu, memberitahu engkau bahwa Tuhan itu mengasihi engkau ya. Mungkin selama ini engkau yang tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan, engkau yang mengandalkan dirimu sendiri, engkau yang jalan pintas, misalnya hutang online yang sekarang kan lagi marak, hutang yang bunganya gede itu, pinjol. Langsung pakai cara pintas pinjol, akhirnya engkau terpuruk lagi dan terpuruk lagi kan? Betul kan? Coba kalau engkau sungguh-sungguh ya, bukan hanya pas lagi butuh datang sama Tuhan nanya, tetapi kalau setiap hari engkau jadikan habit, engkau jadikan kebiasaan untuk datang sama Tuhan, untuk bersekutu, untuk nanya, untuk minta pimpinannya, pasti tuh telingamu udah sensitif, udah bisa ngedenger suara Tuhan. Pasti Tuhan akan bukakan jalan yang lain, dan kalau Tuhan yang kasih tahu itu, wah ya nggak usah susah-susah kayak misalnya orang-orang dunia. Ya nggak salah, memang kita juga harus bekerja keras, harus ya, saya nggak berkata bahwa gimana kita harus boleh malas-malasan, enggak ya. Tuhan itu
bekerja lewat hukum-hukumnya. Ada hukum-hukum yang berfungsi universal, termasuk orang yang rajin ya akan menuai hasilnya. Nah, maksud saya itu menekankan bagaimana kita mau belajar dari Elia bahwa ya kita harus belajar dengar-dengaran pimpinan suara Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin, kita nggak mungkin salah. Ya, selama ini mungkin kita salah karena kita salah mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan ngasih tahu itu, Tuhan bisa ngasih tahu kepada saya ya, saham mau jatuh misalnya, saham Alibaba saya ingat banget. Waktu itu kan Alibaba, ya saya mungkin Bapak Ibu nggak familiar, Alibaba itu saham perusahaan China ya. Saham perusahaan China nggak dijual sih di Jakarta, di stock exchange di Jakarta nggak dijual. Itu dijual di stock exchange di United States, di Amerika atau di Hong Kong ya. Nah, saya ingat itu dari angka berapa gitu, dari rendah naik terus. Itu berapa tahun yang lalu ya, saya masih aktif main saham. Udah gitu pas udah tingginya, Tuhan kasih mimpi. Tuhan bisa kasih mimpi, kalau mau jatuh gitu Tuhan bisa kasih mimpi. Luar biasa kan Tuhan itu. Tuhan kita itu dahsyat, luar biasa. Dia bisa memberitahukan kepada kita. Nah, kuncinya apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Karena kalau Tuhan yang memimpin, dia nggak mungkin membiarkan anaknya sampai tersesat gitu ya. Ya nggak mungkin, pasti dibawa ke padang yang berumput hijau. Masalahnya kita yang nggak melatih diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Sampai ayat yang ke-6. Ya, kita mau lanjutkan di ayat yang ke-7. Elia dan janda di Safat. Oke, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Perhatikan, dengar lagi kan Elia suara Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayo, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan hanya berbicara kepada Nabi Elia? Enggak, ya Tuhan juga selalu berbicara. Tuhan selalu berbicara. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Tuhan juga berbicara kepada engkau anak-anaknya. Cuman kita sekali lagi yang suka enggak denger-dengeran suara firman Tuhan. Kenapa? Karena terlalu bising. Pikiran kita itu terlalu penuh dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Dengan apa? Dengan cara-cara kita sendiri. Engkau dan saya perlu sering melatih diri kita untuk datang sama Tuhan gitu ya. Bukan cuman, Tuhan ini saya nggak tahu cara bayarnya gimana. Misal, Tuhan ini masalah saya gitu ya. Ya boleh seperti itu, tetapi bukan cuman itu. Kita mau melatih diri kita ya untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kau bisa duduk, diam ya. Praktisnya seperti ini ya. Saya itu memberikan kepada Bapak Ibu semua kuncinya. Saya nggak ada yang ditahan-tahan itu ya. Nggak ada orang yang pakai suruh bayar untuk belajar mendengar suara Tuhan. Saya sih enggak. Ya ada kan begitu kan, banyak seminar-seminar yang seperti itu. Ya nggak salah sih, nggak apa-apa. Tapi saya sih mau kasih semuanya free of charge. Kenapa? Karena saya mengasihi Bapak Ibu semua ya. Dan saya percaya ini isi hati Tuhan kepada engkau, anak-anaknya yang dikasihinya. Tuhan selalu berbicara. Cuman masalahnya kitanya yang nggak mendengar. Kita terlalu sibuk dengan ya masalah kita sendiri, terlalu bising. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan, diam ya. Be still and know that I am God. Diamlah, tenanglah, dan ketahuilah bahwa aku ini adalah Tuhan. Ya.
kita belajar to silent the voice within us, maksudnya untuk mendiamkan segala suara-suara yang ada di pikiran kita lah, masalah kita lah. Kita belajar to silence, untuk mendiamkan semuanya itu, dan kita belajar mendengar suara Tuhan. Kita tanya, Roh Kudus, saya punya masalah ini, misal ya, Roh Kudus, tolong pimpin saya, berbicaralah kepada saya, tolong saya, beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Ya tanya seperti itu, tanya seperti kepada sahabatmu sendiri. Roh Kudus itu ada di dalam engkau ketika engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, Roh Kudus yang akan mengajar engkau. Dan jangan setelah nanya begitu, dalam nama Tuhan Yesus, amin, udah gitu pergi tidur. Ya bolehlah begitu, boleh. Tapi jangan ya, engkau belajar mendengarkan, sama halnya seperti engkau berbicara dengan teman baikmu. Apa yang kau lakukan? Engkau memberi kesempatan bagi teman baikmu itu ngomong ya. Masa dicuekin, udah kita ngomong, udah gitu kita nggak kasih kesempatan bagi lawan bicara kita untuk ngomong. Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh kan? Saya aja yang ngomong ketawa. Yang mengerti maksud saya ketik amin. Jadi saya tahu ya, saya tidak berbicara dengan diri saya sendiri. Ya, terima kasih Bu Esti, terima kasih Kakak RC, Ibu Esther ya. Ya, Mom Desti, Kakak Joy, ya Kakak Roberta, dan semuanya terima kasih Kakak Henny, Kak Vivi dan semuanya. Oke, jadi kita belajar melatih telinga kita. Karena kalau engkau bisa mendengarkan suara Tuhan, Tuhan yang memimpin engkau pasti akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Ya, mendengarkan satu hal ya, tetapi yang kedua taat, sama halnya seperti Elia. Kalau Elia udah dikasih tahu nih ya, disuruh pergi, dia disuruh pergi nih, perhatikan ya, saya baca lagi ya, ayat ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Oke, ini udah ya, ayat ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saya berhenti dulu sampai di sini. Perhatikan Bapak Ibu, Elia itu taat, dia pergi. Kalau Elia itu suka ngeyel ya ampuni saya Tuhan, saya juga kadang suka ngeyel, ampuni saya. Ya kan, kita sering kali ngeyel kan kalau disuruh sama Tuhan sesuatu yang gak masuk akal. Nah, Bapak Ibu, saya kan udah saksikan kemarin ya bagaimana Tuhan memimpin saya keluar dari hutang piutang saya. Ya puji Tuhan, waktu itu saya taatkan ketika saya disuruh ngasih duit saya gitu ya, yang gak masuk akal gitu ya. Sama halnya dengan Elia ini kalau Elia mau ngeyel, dia bisa ngeyel dong sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku harus pergi jauh-jauh? Emang gak ada janda lain di Israel yang bisa ngasih aku makan? Betul? Betul dong. Coba Bapak Ibu tempatkan posisimu sebagai Elia. Ngeyel gak? Jangan ngeyel ya. Aduh, saya juga harus bertobat nih. Tuhan, kalau Engkau suruh saya sesuatu yang gak masuk akal, tolong kami, bukannya saya, tolong semua anak-anakmu ini jangan ngeyel. Ya, iya kan? Ini Sarfat itu letaknya ya keluar dari tempatnya Israel, tanahnya Israel. Jadi di Israel juga sebetulnya banyak sekali janda-janda yang bisa ngasih makan Elia. Kenapa harus pergi ke jauh-jauh kan? Tetapi puji Tuhan, puji Tuhan, Elia taat ya. Oke, saya lanjutkan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Cobalah, ayat ke-11 ya, saya bacakan. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti.
Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan sudah ngomong sama Elia, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan, betul? Betul kan? Tetapi apa? Perempuan ini tidak tahu menahu bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk memberi makan Elia, betul? Bapak Ibu nangkap nggak di sini? Ya amin, terima kasih Kakak Heni. Berarti apa yang saya sampaikan itu mudeng kan Bapak Ibu? Betul kan? Tuhan ngomong sama Elia bahwa dia sudah memerintahkan si janda ini. Nah, sekarang ada satu kebenaran yang membuktikan poin saya di awal tadi. Bahwa Tuhan selalu berbicara. Yang jadi masalah itu bukan Tuhan gak berbicara. Tuhan selalu memimpin. Yang jadi masalah bukan Tuhan gak memimpin. Yang jadi masalah apa? Kitanya yang gak denger. Kuping kita ini ya gak terlatih untuk mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Coba bayangkan engkau semua, jikalau engkau bisa mendengar suara pimpinan Tuhan, maka engkau tidak akan sampai kepada jurang. Pasti dibawa kepada rumput yang hijau, di mana engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Di sini perempuan itu ngomong, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Berarti dia sama sekali nggak tahu menahu bahwa Tuhan sudah nyuruh dia ngasih makan Nabi Elia ya. Oke, saya lanjut ya. Ayat ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, sebentar ya, jadi panas. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, Tuhan ngasih firman yang gak masuk akal kan? Sama halnya seperti kemarin kesaksian yang saya bagikan, bagaimana saya keluar dari hutang piutang saya. Tuhan ngasih perintah ke saya gak masuk akal kan? Uang yang saya punya, yang sisanya, yang harusnya saya bisa bangun lagi, itu bisnis. Walaupun ya kecil-kecilan masih bisa lah dengan uang saya itu, dengan modal saya itu ya. Tapi apa yang Tuhan suruh? Tuhan suruh bagi-bagikan. Ya, sama halnya kan, sama seperti si janda ini kan. Dia punya hanya tinggal sisa sedikit yang cuman istilahnya buat dirinya sendiri pun mungkin gak cukup ya. Memang gak cukup buat dirinya sendiri. Tetapi apa yang Tuhan suruh? Tuhan suruh yang sisa yang sedikit itu untuk diberikan kepada Nabi Elia. Ya kan, sama kan? Jadi saya ini mau memberikan poin ya. Jadi nyambung dari sharing firman Tuhan kemarin yang saya bagikan, bagaimana Tuhan menolong saya keluar dari hutang pihutang. Sama kan kasusnya seperti si janda miskin ini kan, yang dia punya itu tinggal sedikit, cukup untuk hari itu dia makan, udah gitu mati. Dia bilang seperti itu kan. Tetapi apa yang dia lakukan? Ayat ke-15 ya, kita bacakan.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perhatikan, perempuan itu mau taat sama firman Tuhan ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin sudah mendengar suara Tuhan ya. Mungkin engkau tahu pimpinan Tuhan, tetapi engkau tidak taat. Ya, apa yang terjadi kalau nggak taat? Ya, kalau nggak taat engkau tidak akan bisa melihat miracle, tidak akan bisa mengalami mukjizat Tuhan. Engkau harus taat sama seperti saya taat waktu itu ya. Sama seperti si janda miskin ini yang taat. Oke, kita lanjutkan. Tadi ayat keberapa? Kayak ayat ke-16 ya, saya bacakan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam ayat ke-15 deh saya bacakan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu, perhatikan, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Pembacaan firman Tuhan selesai sampai di sini. Perhatikan Bapak Ibu, jikalau engkau mendengar suara Tuhan dan engkau taat, maka engkau juga akan mengalami terobosan, engkau juga akan mengalami mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan yang sama juga terjadi pasti atas hidupmu, bukan hanya saja atas hidupku, bukan hanya saja atas hidup si janda miskin ini. Bapak Ibu perhatikan kenapa Tuhan suruh Nabi Elia ini ke janda yang di Sarfat ini. Kenapa Tuhan gak suruh ke janda-janda yang di Israel? Kenapa? Ayo, kenapa saya mau ngajak Bapak Ibu, kita sama-sama berpikir. Ada yang tahu? Tuliskan di komentar. Ada yang tahu kenapa Tuhan suruh Nabi Elia ke janda miskin yang di Sarfat? Kenapa dia nggak suruh ke janda kaya aja yang di Israel? Kan pasti ada dong janda di Israel yang kaya raya, yang bisa ngasih makannya itu mungkin bukan cuma roti dan air, tapi ngasih makannya daging gitu. Betul, masih banyak kok janda-janda yang kaya mungkin di Israel. Kenapa suruh ke janda Sarfat? Ayo yang tahu tuliskan di komentar. Karena apa? Kita harus tahu pribadi Allah ya. Pribadi Allah itu adalah kasih. Dia mengasihi. Dia itu pribadinya selalu kepengen menolong. Ya, menolong orang-orang yang susah. Nggak ada tuh hati Tuhan kepengen engkau hidup susah, melarat. Ya, sakit-sakitan, nggak ada. Itu nggak ada hati Bapak kita seperti itu. Karena apa? Karena dia kepengen menolong si janda miskin ini. Ya, dia kepengen menolong janda miskin ini. Dan caranya bagaimana? Caranya menolong itu luar biasa unik kan? Caranya menolong itu melatih si janda ini, bukan melatih ya. Menolong dia untuk menabur benih, untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu masih ingat pembahasan firman Tuhan saya kemarin tentang janda lagi ya, janda yang miskin dengan Nabi Elisa, bagaimana suaminya mati meninggalkan hutang-hutang ya. Dan apa yang Nabi Elisa lakukan? Nabi Elisa melatih dia, memberikan satu prinsip, mengajarkan satu prinsip bagaimana supaya penyediaan Tuhan itu tidak berhenti di dalam hidupnya dan juga di dalam hidup kita. Ketika kita mau hidup menjadi berkat, maka penyediaan Tuhan itu sama halnya seperti minyak di tangan si janda itu ya. Itu tidak akan berhenti. Suplai dari surga itu tidak akan pernah berhenti, kecuali ketika kita memutuskan untuk hidup hanya untuk diri sendiri.
ketika kita tidak mau menjadi berkat, ketika kita hanya mau memuaskan keinginan daging kita sendiri, ya, maka kita akan dilenyapkan sama seperti orang dunia ini, ya, sama seperti dunia. Kenapa? Karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan dari Bapa kita, itu berasal dari dunia, dan dunia ini sedang dilenyapkan, akan dilenyapkan. Berarti orang-orang yang mentalnya seperti itu, yang kelakuannya seperti itu, mereka juga akan menuai kebinasaan sama seperti dunia. Tetapi kalau hidup kita mau menjadi berkat, ya, berkat itu ya nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kan banyak tuh di TikTok sini bilang, "Ibu, saya susah," misalnya. Ya, saya mohon maaf ya, bukan saya nggak mau menolong. Kecuali Roh Kudus yang ngasih tahu saya, ini orang nih butuh ditolong. Misal ya, saya akan tolong gitu. Tapi kalau enggak, saya akan menolong dengan orang-orang yang kelihatan di depan mata saya. Masih ingat cerita bagaimana orang Samaria yang baik hati? Dia menolong yang kelihatan. Dia nggak akan nolong yang misalnya yang nggak kelihatan, yang nggak tahu itu bohong apa betulan ya. Ya, jadi kita mau belajar berkorban untuk sesama kita. Waktu awal-awal Tuhan latih saya seperti itu. Tuhan latih saya ya seperti itu ya, mulai dari hal kecil dulu. Nah, mengenai kapasitas ya, saya mau berbicara karena banyak dari tadi teman-teman yang nanya bagaimana supaya berkatnya besar ya. Sebetulnya itu bicara mengenai kapasitas. Kalau mau ngomong itu panjang ya, ini sekarang udah pukul 7.48. Mungkin lanjut besok kali ya. Bagaimana memperbesar kapasitas kita? Karena Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Jadi Tuhan itu bukan nggak adil. Kenapa si A diberkati luar biasa gitu ya? Kecuali ya. Punya bapak yang kaya, dan itu pun Tuhan bukannya nggak adil, bukan. Kenapa? Karena Tuhan bekerja lewat hukum-hukumnya. Seringkali kita nggak ngerti hukum-hukumnya, ya kan? Tuhan bekerja lewat hukum-hukumnya. Ada dikatakan orang benar itu anak cucunya akan perkasa di bumi, bukan anak cucu yang meminta-minta roti. Mazmur 37 berkata apa? Orang benar itu ya tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti, tetapi dia selalu berbelas kasihan dan menjadi berkat. Itu anak cucu orang benar. Jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa Tuhan nggak adil. Enggak, Tuhan bekerja lewat hukum-hukumnya. Nah, kalau engkau mau anak cucumu bahkan diberkati Tuhan ya, bukan hanya diberkati, tetapi memberkati orang banyak, pastikan engkau menjadi orang benar. Karena Tuhan bekerja lewat hukum-hukumnya. Kemarin ada orang yang kita layani ya Bu Esther ya. Ya, saya mau ceritakan sedikit. Saya tidak mau menyinggung, saya nggak itu namanya. Cuman saya nggak sebutkan namanya. Cuman saya mau memberitahu satu kebenaran ya, bahwa setiap tindakan kita, setiap action kita nih, setiap kata-kata kita itu ada konsekuensinya. Yang kemarin kan Bu Esther tahu kan, yang kita layanin sama-sama itu, yang kita doakan, sebelum orang itu ngomong, saya udah tahu pasti ekonomimu bermasalah. Saya yang ngomong begitu kan, jadi orangnya belum ngomong, "Ibu minta doakan bahwa ekonomi saya masalah." Enggak kan, saya bisa langsung ngomong itu. Kenapa? Pasti ekonomimu bermasalah. Kenapa? Karena itu tadi banyak sekali orang Kristen yang cuman taunya anugerah, saya sudah diampuni. Ya nggak salah, memang kita diampuni oleh darah Yesus kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau bertaubat. Betul, itu betul. Tetapi kalau cuman itu yang kita tahu, ya jadinya hidup penuh kebinasaan, penderitaan, sakit penyakit, dan hutang pihutang. Apa Bapak Ibu mau? Ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya,
Ada berapa banyak orang percaya ya yang hidupnya seperti itu. Karena mohon maaf, saya tidak menghakimi ya, saya tidak menghakimi, saya juga ya masih belajar, saya juga nggak lebih baik daripada Bapak Ibu. Tetapi saya memberitakan ini supaya Bapak Ibu mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena itu akan membawa kutukan ya. Jangan berpikir saya sudah diampuni, saya sudah darah Yesus sudah menghancurkan setiap kutuk dosa kita. Iya, itu kalau Bapak Ibu mau bertobat, tetapi itu pun peperangan, itu pun gak langsung ada yang instan ya. Itu misterinya Tuhan. Saya melihat ada yang instan langsung ya, kutukannya itu langsung hilang gitu ya. Tetapi ada yang proses di mana dia harus berjuang dengan penuh air mata di dalam doa supaya konsekuensi dosanya itu hilang. Bapak Ibu perhatikan, konsekuensi itu tetap ada ya, walaupun memang selalu ada jalan keluar ketika kita datang sama Tuhan, kita minta ampun, karena janji Tuhan adalah setia. Tuhan Yesus sudah membayar semua kutuk dosa kita di atas kayu salib. Tetapi yang seringkali kita lupa nih, seringkali nggak dikasih tahu sama hamba-hamba Tuhan ya, bahwa ada konsekuensi untuk setiap dosa kita. Yang kemarin itu yang kita layanin itu kan ya Bu Esther kan, betul kan? Saya langsung tanya, ekonomimu pasti bermasalah. Karena orang itu, mohon maaf ya, saya nggak menghakimi, tetapi ini adalah sebab akibat. Orang-orang itu nggak ngerti sebab akibat. Taunya kita diampuni, taunya kita sudah dibebaskan. Jadi hidupnya suka-suka gue, jadi binasa. Ya, selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Tuhan itu adil. Tuhan itu bukan hanya maha kasih, Tuhan itu adalah adil. Dia melihat ya, dia tahu tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita ucapkan yang bisa lari dari pandangannya. Ya kita harus tahu itu. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan itu supaya hidup kita ya mengalami kemenangan demi kemenangan. Oke, sebetulnya saya nggak kepengen ngomong seperti ini, tetapi ya seperti itu ya yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Oke, saya rasa saya berhenti sampai di sini karena sudah pukul 7.54. Ya, saya akan lanjutkan besok. Mungkin saya akan lanjutkan tentang Bu Esther, kapasitas, atau masih lanjut tentang penyediaan Tuhan? Masih lanjut kali ya tentang penyediaan Tuhan, supaya Bapak Ibu ngerti banget bahwa ya Tuhan yang pertama selalu berbicara. Tuhan gak kepengen ngelihat Bapak Ibu itu hidup susah. Enggak ada tuh hatinya Tuhan itu kepengen ngelihat Bapak Ibu hidup susah. Tuhan itu Bapak yang baik, dia kepengen ngelihat engkau diberkati. Bapak yang baik yang kepengen ngelihat hidupmu sukses. Makanya dia memberikan jalan-jalannya. Mohon maaf, bukan handphone, tetapi firman Tuhan. Jalan-jalannya sudah diberikan kepadamu. Ya, engkau harus mengerti jalan-jalannya, engkau harus menghidupi jalan-jalannya, supaya engkau mencapai kepada hidup dengan segala kelimpahannya yang Tuhan sudah rencanakan, yang Tuhan sudah pikirkan bagi kita semua. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Bukan hanya bukakan mata hati mereka untuk mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi mampukan setiap kami, Roh Kudus, untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami semua bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami menjadi orang yang bukan hanya diberkati Tuhan,
tetapi menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan, dan kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari Engkau terus berbicara. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Engkau terus yang mengajar anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekhawatiran, keputusasaan, kelemahan, saat ini hamba-Mu berdoa, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, kutuk masa depan, kutuk sakit penyakit saat ini sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan setiap roh-roh jahat, roh depresi, roh keputusasaan, roh luka batin, roh kutuk, roh sakit, penyakit, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kasih Tuhan sekarang, kuasa Tuhan turun. Ya, kutuk langit tembaga sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua. Darah Yesus buka jalan berkat atas engkau, dibukakan tingkap-tingkap langit dari surga, dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu saat ini, atas rumah tanggamu, atas usahamu, atas toko-tokomu, atas segala sesuatu yang kau pegang dibuat menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ibu semua dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah ikut sampai akhir. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus yang sakit, boleh klik tombol tamu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus klik tombol tamu dan tulis di komentar kalau mau didoakan secara khusus ya. Saya berdoa bagi yang sakit, kalau enggak ya langsung secara langsung saya berdoa. Roh Kudus jamah setiap anak-anakmu yang sedang sakit sekarang. Kuasa Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Ya, saya merasakan banyak ada beberapa di antara engkau yang sakit ya. Sakit karena engkau banyak menangis, engkau banyak yang menangis. Karena itu engkau mengalami sakit di badanmu dan sakit di asam lambungmu ya. Saat ini siapa itu ya? Boleh tulis di komentar sehingga saya bisa berdoa bagi Bapak Ibu ya. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan. Roh Kudus jamah hati yang susah, saat ini saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan memenuhi hatimu, pikiranmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh depresi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan asam lambungmu normal sekarang. Sakit di kepalamu sembuh, sakit di sendi-sendimu sekarang sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh sekarang, asam lambungmu normal, sakit di kepalamu sembuh, dan sakit di sendi-sendi tubuhmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Siapa Bapak Ibu tadi yang dijamah Tuhan yang saya maksudkan, boleh tulis di komentar ya. Tuhan Yesus memperhatikanmu, mengasihimu ya. Ada jalan keluar, darah Yesus sudah buka jalan keluar bagi engkau. Terima dengan iman. Ya, saya berdoa untuk Kakak Estina. Terima kasih Roh Kudus. Jamahanmu turun atas Kak Estina. Jamahanmu turun atas Kak Estina untuk kedua matanya. Kedua matanya sekarang enak. Bahkan tanpa obat tetes mata pun kedua matanya enak.
bisa melihat dengan jernih dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kesembuhannya Kak Estina saat ini, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar. Kuasa Tuhan mengalir, 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 mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kedua matanya Kak Estina. Sekarang matanya enak, kedua matanya enak. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, untuk kakak Supiah, kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu agar bisa diundang naik ke atas ya Kak Supiah. Saya berdoa deh untuk Kak Supiah. Saya nggak melihat nama kakak nggak ada di tombol tamu, jadi saya nggak bisa undang naik ke atas ya Kak Supiah. Kalau mau diundang naik ke atas untuk didoakan harus klik tombol tamu. Oh, ada ini. Monggo silahkan Kak Supiah. Kak Supiah saya sudah undang naik ke atas ya. Saya ke tenggorokan sebelah kiri sampai kepala kiri. Saya undang naik ke atas ya Kakak Lamta. Kakak Lamta, kalau mau didoakan secara khusus, oh ya saya sudah undang naik. Sebentar, saya ubah dulu. Oke. Ya, shalom Kakak Lamta. Iya Kak, Ya, apa yang kakak rasakan sekarang? kepala aku sebelah kiri ini sakit banget, tenggorokanku kering gitu. Apa aku mau, aduh kayak mau mati rasanya. Udah lama loh kayak gini. Kak, kalau mau, maaf ya, kalau mau datang bulan selalu kayak gitu. Udah ke dokter, terus entah dokternya bilang entah penyakit ini nggak bisa sembuh. Kadang aku nangis aja terus Kak. Aku masih punya anak, masih kecil gitu, apa aku mati apa gimana Tuhan, kayak gitu. Tolonglah Kak, bawain dalam doa Kak. Ya, ya Kak Lamta, eh, Mungkin aku banyak ucapan dosa Kak. ucapanmu itu doamu ya, jangan membiarkan setan iblis pakai ucapanmu untuk menyerang dirimu sendiri ya. Jadi Enggak, udah ke dokter, udah dari tahun 2017 lah ini ke dokter, dokter kandungan udah, ke dokter kulit udah. Jadi kalau mau dia kambuh, jari jari kakiku sebelah kiri ini gatal dia Kak, gatal banget, digarut gitu, jadi kayak ada boroknya, jadi mengering 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 dia. Jadi tenggorokanku kering, kuku sakit, kepalaku sakit, kayak gitu terus kakak, setiap mau datang bulan. kakak boleh saya tanya, kakak dari kecil Kristen atau bukan? Dari agama seberang Kristen, atau kenapa? Kristen, Orang Kristen tua Kak, Kristen. Kristen. Memang Kristen dari dulu, dari orang tua pun Kristen. Oke, saya belum pernah minum air dari orang pintar. Enggak pernah. Oke, saya doakan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas Kakak Lamta. Namanya Kakak Lamta ya? Iya, suaminya marganya itu Kak. Oke, Kakak Lamta. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Lamta. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit, kutuk dosa atas Kak Lamta sudah hancur, sudah patah. Kutuk sumpah serapah sudah hancur, sudah patah. Belenggu sihir santet sudah hancur, sudah patah atas Kalanta. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh kutuk yang bikin sakit, bahkan sakit di lambungnya, sekarang saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan. Kalau sakit kepala, saya usir keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang, Kalamta ada sakit lambung nggak? Saya merasa ada sakit lambung. Hah?
Iya mungkin ya, iya mungkin Kak, mungkin aku orang nggak bener kali mungkin dulu ya kan. Iya mungkin ya kan Kak, sering aku nangis terus aja terus aku liatin anakku Tuhan apa gimana lah nanti aku nih Tuhan kayak gitu. Ya, ya Anak sudah, laki. yang sudah ya. Eh, yang penting sekarang ke depannya seperti apa, Kakak Lamta harus banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Karena kalau Tuhan sembuhkan, kalau kita nggak jaga hati, nggak jaga pikiran, eh, bisa sakit lagi. Iya, ya. Bawa bawa terus laku dalam doanya ya Kak, karena Kakak kayak Lamta mengering. harus Kakak Lamta harus bangkit, harus doa sendiri. Saya bisa berdoa sekarang, misalnya saya lepaskan, tapi Kakak Lamta harus jaga dirimu sendiri. Kalau kita nggak jaga pikiran kita, hati kita, itu selalu akan bisa menyerang ya, karena sakit penyakit itu bisa masuk dari pikiran kita, dari hati kita. Oke, sekarang saya doa ya. Saya belum selesai berdoa. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kalamta, hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk sakit, penyakit, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan atas Kalamta. Berkat kesembuhan sekarang turun atas Kalamta dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sakit di kepalanya hilang, sakit di kepalanya berkurang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungnya normal, asam lambungnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Kerongkongannya sekarang dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menjamah kerongkongannya Kalamta yang kering sekarang enak dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atas Kakak Lamta dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dan juga untuk um, apa namanya heights-nya normal dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk keturunan, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Kalamta demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang mengganggu bahkan height-nya saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan haidnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Perut kembungnya, gastristiknya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang lambungnya enak, bahkan kerongkongannya enak, bahkan sakit di kepalanya sekarang berkurang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sudah nggak nyucuk lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kakak, apa yang kakak rasakan sekarang? Makasih Kak. Ya, apa yang kakak rasakan sekarang, kak? Kalamta, Masih sakit Kak. gimana kak? Masih sakit. Masih sakit. Udah Iya. baikan? Ada baikan? Sedikit. Yang mananya? Yang baikan? Kepalanya? Aku aja pengen ngomong sakit, sakit kali tenggorokanku ini Kak. Yang Apa yang sih di sini? yang baikan Sebelah kiri, tenggorokannya. sebetulnya sebelah kiri aja semua ini kaki, jari kakiku sebelah kiri Oke. semuanya mengering. Tuhan Oke, apa? Kalamta, jangan fokus di sakitnya ya, jangan fokus di sakitnya. Percaya kuasa Tuhan itu real, kita bisa merasakan. Ya, Kalamta merasakan jamahan Tuhan. Belum Kak, karena mungkin belum siap kali ya. Belum kurasakan dari tadi didoakan belum. Gak apa-apa, imani saja ya. Saya merasa kuasa Tuhan sudah mengalir. Ya, imani saja dan coba Kalamta mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah saya. Ya, jangan maksudnya saya paham sakit ya, tetapi mari kita mau belajar memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada sakit penyakit kita terus ya. Oke, saya berdoa lagi. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Kalamta. Terima kasih Engkau mengasihi Kalamta. Saat ini kuasa Tuhan saya lepaskan atas Kalamta, menjamah Kalamta. Sekarang tenggorokannya yang sakit, sekarang tenggorokannya membaik dalam nama Tuhan Yesus.
tenggorokanmu membaik sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sudah nggak sakit lagi, kuasa Tuhan mengalir atas lehernya Kalamta. Ya, kuasa Tuhan mengalir juga atas kepalanya sekarang, kepalanya yang sakit berkurang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Semua sakit, penyakit, semua aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir juga untuk kaki kirinya sekarang, yang gak enak, yang sakit, sekarang sembuh, kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus, mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Sekarang kerongkongannya lebih baik, dan hilang sakitnya lebih baik, dan sakit di kepalanya lebih baik, sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kakinya juga sekarang lebih baik, sakitnya berkurang, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kakak Lamta. Ya, Kak Lamta, sekarang apa yang kau rasakan? Ada lebih baik? Iya, iya Kak. Lebih baik. Yang mana? Ah, leher leher lehernya udah mendingan. Tapi Kepalanya bawa lah itu. Kak, bawa bawa Kepalanya. Kak dalam duanya terus ya Kak. Aku nih Kak, bawa dalam duanya terus ya Kak. Gimana biar guys bisa bergabung tiap 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 pagi kayak gini. Tapi biasanya pagi gini kan masak kan Kak aku. Ini karena hari Minggu aja maksudnya. Oh, Aku iya, mau iya. bergabung kayak gini. Biar Ya, sembuh, saya biar hilang berdoa lagi sakitku ya, Kak ini. Lamta. Udah mendingan, puji Tuhan. Saya berdoa lagi ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kalamta. Sekarang hambamu melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Kalamta. Sekarang tenggorokannya bukan hanya mendingan, tetapi hilang sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir lagi atas lehernya. Sekarang sakit di tenggorokannya bukan hanya mendingan, tapi baik, hilang sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Roh Kudus, Engkau jamah lagi kepalanya. Sekarang bukan lagi mendingan, tetapi sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Kakak Lamta dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk kakinya yang gak enak sekarang, bukan hanya saja mendingan, tetapi semuanya sekarang enak, badannya disembuhkan total dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kakak Lamta dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Lamta sekarang gimana? Lebih baik lagi? Iya, lebih baik Ya, lagi Kak. Dan satu ya, lagi mataku sebelah kiri juga buram. Mataku sebelah kiri, kepalaku, tenggorokan semua lah ya. sebelah kiri. Ya, tadi kan udah lebih baik. Kak Lamta mengucap syukur dulu sama Tuhan ya. Iya, Jangan iya, penyakit kita jangan digede-gedein. Kalau udah lebih baik bersyukur dulu sama Tuhan ya. Oke. iya, iya Kak. Ya, kata-kata kita itu jangan dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Tadi saya ngomong begitu, maksudnya, hmm, ya, jangan apa ya? Ya, apa yang saya lakukan kalau saya sakit, saya bilang begini, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan saya. Walaupun saat itu saya sakit, dan apa yang terjadi, semua sakit penyakit hilang, sampai penyakit yang harusnya saya divonis dokter, setiap saat saya bisa dipanggil Tuhan, itu hilang semua dari bibir mulut saya, dari perkataan saya. Tapi coba apa yang saya lakukan kalau saya membesar-besarkan penyakit saya? Ya, sampai hari ini saya bakalan tetap sakit ya. Oke, saya berdoa untuk matanya ya. Paham kan Kakak Lamta apa yang saya bicarakan ini? Paham kan ya? Oke, saya berdoa untuk matanya, mata kirinya. Roh Kudus, jamah mata kirinya sekarang. Mata kirinya yang buram sekarang matanya melihat dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah bayar semua kutuk sakit penyakitmu. Sekarang sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Tubuh, jiwa, rohnya Kalamta sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua sakit penyakit engkau harus pergi dari tubuhnya Kalamta dalam nama Tuhan Yesus.
Roh Kudus jamah matanya. Sekarang matanya nggak lagi buram, matanya lebih baik bisa melihat dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kakak Lamta. Matanya sekarang bisa melihat dengan jelas, buramnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Kakak Lamta, sekarang gimana? Apa yang kau rasakan? Gimana? Amin, amin Kak. Amin lah. Aku sehat lah. Gak boleh lagi sakit. Padahal semangat hidupku kuat, kok bisa banyak sekali datang penyakit ini ya Kak. Kak Lamta, eh, begini. Ya kalau mau jawab itu, Kakak Lamta harus nonton saya punya live streaming setiap pagi ya. Dan kau harus banyak mengucap syukur ya. Penyakit itu nggak boleh digede-gedein, disayang-sayangin, nggak boleh ya. Penyakit itu diusir. Saya sih nggak pernah mengasihani diri saya sendiri kalau saya Enggak, sakit. karena mungkin karena gini ya kali ya. Maksudku apa memang semua orang merasakan seperti itu. Mama kan umur saya kan udah 47 tahun gitu. Apa kayak mau menopause gitu harus kayak gitu ya. Jadi apa namanya hormonnya gak stabil apa gimana gitu kali ya. Kadang kayak gitu, jadi gampang sedih, gampang apa, sering aku nangis sendiri. Maksudnya aku liatin anakku, aduh Tuhan, apa aku masih bisa anakku ini kuliah sukses nantinya kayak Ya, Kakak gitu. Lanta, engkau harus mengisi pikiranmu dengan firman Tuhan, dengan janji Sering Tuhan. sering aku baca-baca Alkitab sampai sampai aku bawa di samping tempat tidurku ini pun rebahan gitu, sering baca Alkitab. Apa memang kayak gitunya semua mama-mama Enggak gitu. semua, enggak semua kayak gitu ya. Saya sih menolak untuk begitu. Orang yang mau aja yang mau, kalau saya sih menolak. Yang Karena menolak, katakan rambutku pun menolak. Ya, iya, menolak aku ya. Kalau saya disehatkan, sih aku nggak mau, kalau disehatkan. you are what you Bawa believe. dalam doanya Ya. terus ya Kak aku ya. Engkau adalah produk yang kau percaya ya. Oke, saya disconnect ya. Engkau adalah produk yang kau percaya. Engkau mau percaya sakit ya jadilah sakit ya. Saya sih sorry lah ya, saya sih nggak mau ya seperti itu. Oke, saya rasa Bapak Ibu semua terberkati ya. Kita menolak untuk sakit. Ya kalau apalah jadinya kalau engkau sudah berpikir, wah memang harus umur segini saya harus sakit. Ya nggak sakit pun jadi sakit kan. Aduh, iya. Jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Saya yang divonis dokter anytime bakal bisa dipanggil Tuhan pun itu sakit kalah gitu ya. Engkau harus bangkit, engkau harus kalahkan. Karena kenapa? Kemenanganmu sudah dijamin di atas kayu salib. Tuhan sudah mengalahkan sakit penyakit itu oleh bilur darahnya engkau sudah sembuh. Jangan toleransi sakit penyakit. Jangan disayang-sayang itu sakit penyakit. Jangan dibesar-besarkan itu sakit penyakit. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kita mau beribadah ke gereja masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya kalau saya tidak menghakimi, saya cuma memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya kita sama-sama paham, supaya kita hidupnya sehat dan diberkati Tuhan. Setuju? Setuju. Oke. Ya, saya mengasihi Bapak Ibu semua. Ya, Bu Esther, monggo silakan mau kasih pendapat. Setuju apa yang sudah dikatakan Bu Ciara, kita harus berpikir seperti Tuhan sudah berfirman. Jadi jangan berpikir seperti yang kita pikirkan, tapi berpikir dengan cara pikir yang ada di dalam firman Tuhan. Karena kita sudah ditebus, kita sudah tidak lagi sakit, tapi kita sembuh, kita sehat, kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu mohon maaf sudah pukul 8.20 hari ini mau ibadah ke gereja. Kebetulan pagi hari ini saya jam 8.20 di tempat saya ya, tempat Bapak Ibu pasti lebih masih jam berapa gitu ya. Saya kebetulan mau ibadah pagi, jadi saya mohon
pamit dulu, mohon undur diri ya. Selamat beribadah Bapak Ibu di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua, dan terima kasih Bu Esther untuk dukungan doanya. Terima kasih Kakak Felix, Kakak Farmawati, Kakak Heni, Kakak Dewi, Kakak Patinama, Kakak Roberta, Kakak Sabrina, Meliana, dan semuanya. Saya mengasihi Bapak Ibu semua sama seperti Tuhan juga sudah mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.